Kita dapat bertemu kembali secara virtual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita beda dari MGMP yang lain. Kalau MGMP yang lain, ketika refleksi yang terakhir, mereka sekalian dengan penutupan sama dengan kita, tetapi pelaksanaannya itu tidak secara virtual seperti ini. Namun mereka melaksanakannya di tempat yang bisa dikatakan paling nyaman ya dibanding dengan tempat-tempat pada saat kegiatan yang sebelumnya begitu. Atau mungkin kita terbuka saja, jadi MGMP Kimia dan juga MGMP Ekonomi yang kemarin ketika pembukaan bareng-bareng sama kita, itu kegiatan penutupan mereka dua-duanya adalah di restoran ya. Beda dengan kita, jadi kita melaksanakan secara full virtual seperti ini. Ya, karena mengingat kabupaten yang bergabung di dalam MGMP kita tidak sama dengan mereka. Kalau mereka kabupaten yang bergabung itu jaraknya tidak terlalu jauh ya, sehingga secara dana, kemudian secara waktu dan juga secara tenaga itu mudah dijangkau. Nah, kalau kita terus terang saya merasa sangat merasa membayangkannya capek sekali kalau harus mendatangkan teman-teman dari Kuburaya untuk datang ke Singkawang lagi misalnya, karena pertemuan kita yang refleksi terakhir ini hanya 2 jam pelajaran saja, pembelajaran saja maksud saya ya. Nah, baik Ibu-Ibu, kita untuk kegiatan yang terakhir ini, itu kita khusus untuk melakukan refleksi untuk kegiatan pembelajaran unit pembelajaran metabolisme yang jamnya sudah saya set di jadwal itu dari pukul 13.15 sampai pukul 13.15 sampai pukul 15, pukul 15. Jadi nanti pukul 15 sampai pukul 15.30 kita break dulu, kita sholat asar dulu. Kemudian baru kita lanjutkan dengan kegiatan penutupan. Insya Allah kegiatan penutupan kita pada hari ini nanti akan dihadiri oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan juga Bapak Kepala Madrasah Pembina. Nah, baiklah Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan refleksi terakhir kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan di grup tadi malam ya. Sekali lagi saya mohon Ibu-ibu pada saat kegiatan refleksi ini silakan untuk menonaktifkan audionya masing-masing supaya suara dapat terdengar dengan jelas. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi malam, jadi kita pada hari ini kegiatan refleksi itu adalah dimulai dengan presentasi terlebih dahulu, dan presentasi cukup perwakilan saja dari tiap-tiap kabupaten. Jadi dari kota Singkawang Bengkayang itu 1 perwakilan, kemudian dari Kabupaten Sambas 1 perwakilan, dan juga dari Kabupaten Kuburaya 1 perwakilan. Nah, silakan Ibu-ibu, ini akan kita mulai dari kabupaten yang mana terlebih dahulu? Dari Singkawang, dari Sambas, Singkawang Bengkayang, Sambas, ataukah Kuburaya yang akan duluan? Singkawang dulu. Oh, Singkawang dulu. Baik, Singkawang dulu. Silakan dari perwakilan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Diwakili oleh Ibu Nurul ya, betul Ibu Nurul? Oh ya, Ibu Nurul. Silakan untuk mempresentasikan refleksi diri ya hasil kegiatan pembelajaran metabolisme. Pada Ibu Nurul saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan, dari nomor 1 tadi. Yang pertama, bagaimana kesan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sesuai dengan saudara rencanakan? Refleksi diri, jawaban saya, kesan saya yang telah menyajikan pelajaran ini, saya merasa senang sekaligus tertantang karena kegiatan yang saya sampaikan belum pernah dilaksanakan. Saya telah berusaha melaksanakan pembelajaran berdasarkan perencanaan, tetapi pada saat penyampaiannya, tidak seluruh rencana pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Yang kedua, bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Perkiraan saya mengenai ketercapaian kompetensi peserta sekitar 85% ketercapaian tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang ketiga, apa yang menjadi kesulitan siswa? Siswa belum paham dengan manajemen dalam kelompok saat kegiatan praktikum dilaksanakan. Bagaimanakah alternatif yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Alternatif saya dengan membagi tugas apa yang harus dilaksanakan siswa pada saat praktikum berlangsung. Yang keempat, apa yang menjadi kesulitan saudara? Kesulitan saya dalam pembelajaran ini yaitu ketersediaan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum. Bagaimanakah alternatif yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Alternatif yang saya lakukan dengan meminjam atau membeli sebagian alat dan bahan. Ada beberapa yang diberikan kepada siswa untuk membawa alat dan bahan. Yang keenam, larat yang kelima, apa yang saudara sarankan untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran materi ini untuk pelaksanaan berikutnya? Saran saya, pelaksanaan berikutnya menyediakan alat dan bahan untuk menambah pengetahuan siswa dalam memaksimalkan pembelajaran khususnya pada materi metabolisme. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya bertanya dulu ya, saya bertanya dulu kepada Ibu Nurul, ini perwakilan dari Kota Singkawang. Tadi ada kesulitan tentang alat dan bahan ya. Nah, Ibu Nurul silakan lihat di kameranya saja karena kita virtual ini. Kita virtual, mohon maaf ya. Nah, sebetulnya alat dan bahan yang sudah disetting itu adalah alat-alat dan bahan yang memang sangat sederhana ya. Sederhana. Kemarin itu ketika saya monitoring ke Gerpemi Tebas, sekolahnya atau maaf madrasahnya Ibu Zulastri, itu untuk peralatan gelas itu mereka menggunakan gelas ini ya, gunakan. Nah, seperti ini ya, gelas ini. Dan kemudian pelubang kertas itu karena harganya cukup mahal dan tidak semua peserta didik kita itu punya. Itu kemarin di Gerfemi mereka itu pakai pulpen. Jadi pulpen itu yang ujungnya dibuka, kemudian itu yang digunakan sebagai pembolong gitu ya. Nah, kemudian lampu karena mereka tidak punya lampu yang lampu belajar yang bisa ditundukkan seperti itu sehingga hanya dipegang saja. Nah, tapi alhamdulillah
85% itu berhasil. Jadi ada 5 kelompok ya, kalau tidak salah saya ada 5 kelompok, itu hanya 1 kelompok saja yang lama hasilnya ya, hasil percobaannya. Nah, jadi bukan mengoreksi, tetapi ini memberikan masukan kepada kita semua ya, kepada kita semua. Meskipun di sekolah kita mungkin ada labnya dan seterusnya, tetapi bisa jadi peralatan laboratorium itu kan tidak cukup ya untuk semua peserta didik kita. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai alternatif disebutkan. Nah, itu seperti itu. Nah, di Mansingkawang saja, jadi Mansingkawang sebetulnya kami memiliki laboratorium dan kemudian juga memiliki peralatan yang cukup lengkap ya, bisa dikatakan cukup lengkap. Tetapi pada saat ini kondisi laboratorium kami itu memang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat melaksanakan percobaan. Nah, sehingga kami kemarin itu juga mengakalinya itu dengan menggunakan peralatan sederhana. Jadi peserta didik itu saya suruh membawa gelas aqua, jadi gelas aqua atau gelas pop ice seperti itu. Nah, itu dapat dijadikan sebagai alat dan bahannya. Nah, kemudian kalau pelubang kertas memang saya tidak terpikir kemarin, tetapi setelah monitoring kegiatan pembelajaran di GERPEMI Tebas, nah ternyata kita mendapatkan ilmu baru ya. Jadi dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana seperti itu, ternyata percobaan berjalan dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kemarin Ibu Nurul on metabolismenya 1 saja atau 2 ya? 2, Bu. Oh 2 ya, dua-duanya ya. Berarti fotosintesis juga, kemudian respirasi, fermentasi ya. Boleh diceritakan sedikit yang mana yang apakah menurut pengamatannya Ibu Nurul itu untuk kedua percobaan itu atau kedua kegiatan pembelajaran itu sama menariknya bagi peserta didiknya atau mereka lebih tertarik ke salah satunya gitu? Dua-duanya mereka tertarik. Oh, dua-duanya mereka tertarik. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, ada enggak selentingan dari peserta didiknya yang mengatakan, Bu, lain kali kalau belajar kayak gini lagi ya, seperti itu. Ada enggak seperti itu ya? Ada. Oh ada, oke. Berarti ini memang sebetulnya yang diharap-harapkan oleh peserta didik kita ya. Jadi sebetulnya mereka sudah sangat jenuh dengan kalau hanya diceramahi, diberikan catatan misalnya ya, kemudian diberikan LKS mengerjakan soal dan seterusnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul. Barangkali ada teman-teman dari kabupaten lain yang ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul terkait dengan keberhasilannya, juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu ya. Barangkali ada masukan yang lain lagi yang nanti akan menjadi tambahan pengalaman ataupun tambahan pengetahuan untuk kita semua gitu. Saya persilakan kepada ibu-ibu peserta dari kabupaten yang lain, dari Kabupaten Sambas dan juga Kabupaten Kuburaya. Maaf, ini boleh saya absen sebentar? Dari Kabupaten Kuburaya, Ibu Mulyatni sudah hadir? Ibu Mulyatni sudah hadir, Ibu Mulyatni? Ya ada. Oh ya sudah ada, oke. Oh ya, Ibu Nursiah sudah hadir, Ibu Nursiah? Halo Ibu Nursiah. Ibu Rima Mutiara sudah hadir, Ibu Rima? Halo Ibu Rima. Belum ada. Kemudian Ibu Lilis sudah ada ya, Ibu Lilis sudah ada. Kemudian Ya Bu, sudah. Oh ya, perlu saya sampaikan, mohon maaf Ibu-Ibu. Jadi ada 3 peserta kita yang memang tidak bisa hadir. Yang pertama yaitu Ibu
Niagara. Jadi Ibu Niagara pada mulai sejak sejak tanggal 1 kemarin beliau sudah karantina di Laksar di Anjungan, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian Bu Rizka hari ini kebetulan bertepatan dengan SKB, tes SKB-nya. Kemudian yang ketiga, belum lama tadi Ibu Heni Sri Mulyani sedang berduka karena kakeknya barusan meninggal pada hari ini. Jadi mohon dapat dimaklumi. Sekali lagi mohon kepada ibu-ibu, karena kegiatan ini kita rekam atau kita rekod, mohon kameranya dapat di-on-kan semua. Jadi proses perekaman juga nanti berhasil dengan baik ya, tampilannya itu bagus maksudnya. Baik, kembali kepada kesempatan yang sudah saya lemparkan tadi. Ibu-ibu, saya persilakan dari kabupaten lain barangkali ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul, perwakilan dari Singkawang. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Ramona. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurul mengenai waktunya, Bu. Bu Nurul kan mengerjakannya itu dua praktikum kan, ada fotosintesis dan ada fermentasi. Apakah itu dilakukan di waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda? Dan apakah menggunakan satu kelas atau kelas yang berbeda? Karena kan kemarin kita praktikumnya itu udah kejar-kejaran sama waktu. Iya, betul. Terima kasih. Bu, cukup itu saja. Terima kasih. Saya menggunakan satu kelas, jadi minjam mata pelajaran sama guru yang lain, jadi dipadatkan. Jadi 1 harian. Oh gitu. 1 hari ya? Iya, Bu. Kira-kira untuk satu kegiatan pembelajaran, misalnya fotosintesis, itu makan waktu berapa jam kemarin? Kemarin nggak sampai 30 menit, jadi mereka dari motong daun, kemudian air, hidup ke lampu, nggak nyampe 30 menit, paling agak lama mereka diskusi, kurang lebih 30 menitan. Iya, oke. Kalau yang fermentasi kemarin menghabiskan berapa lama? Yang fermentasi saya pakai patok waktu 30 menit, jadi kurang lebih sama. Oke. Ibu Retno mungkin boleh share pengalamannya dari Kota Singkawang, kemarin mencukupkan waktunya ya, sampai pada peserta didik presentasi itu, triknya bagaimana kemarin? Silakan disampaikan. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Kemarin juga Retno 1 harian ya, pakai tetap 1 kelas, tapi ya dimulai dengan fotosintesis dari jam 7:30 sampai jam 9, waktunya 1,5 jam, berarti 3 jam. Jadi pakai waktu nih, misalnya kalau mau motong daun 10 menit, pokoknya kita tekankan dengan waktu. Dan ternyata itu memang bisa menggunakan waktu. Jadi kalau saya baik fermentasi maupun fotosintesis, jadi halangan waktu itu jadi tidak ada. Kalau kita memakainya 10 menit, 5 menit, 15 menit, jadi pas dia sampai 1,5 jam. Jadi memang anak-anak memang mengikuti presentasi perwakilan, jadi ada 6 kelompok kemarin dalam 1 kelas. Jadi perwakilan setiap fermentasi atau fotosintesis 3 kelompok. Jadi memang waktunya pas sampai mulai dari jam 7:30 sampai jam 11, 2 foto sama fermen cukup. Jadi kita mainkan manajemen waktunya. Berarti untuk setiap step ya, setiap step itu dipatok ya waktunya ya? Ya. Jadi misalnya melubangi daun hanya dikasih waktu sekian gitu, betul ya? Oh ya, berarti gitu ya. Jadi ibu-ibu boleh diadopsi nanti. Jadi kegiatan ini kita harapkan itu tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban on. Jadi artinya gini kan, kita kan kemarin itu adain metabolisme, adain klasifikasi, kan seperti itu ya.
Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan on. Ada on klasifikasi, kemudian ada on metabolisme. Itu kan demikian ya. Nah, untuk tahun depan, jadi untuk tahun depan, untuk semester 2 kan barangkali sudah tidak ada lagi, kita akan apa namanya, KD tentang kladogram, tentang fenogram kan sudah tidak ada. Kemudian KD tentang metabolisme kan sudah tidak ada. Nah, tapi harapannya pada tahun depan nanti, maka kegiatan ini yang sudah kita dapatkan bersama-sama, itu nanti di-on-kan kembali pada tahun depan, meskipun tanpa memberikan laporan. Nah, itu demikian. Sehingga dengan kita laksanakan lagi, insya Allah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu akan menjadi lebih sempurna lagi, dan seterusnya. Sehingga apabila misalnya ada yang tidak berhasil kemarin misalnya dan seterusnya, itu nanti ibu-ibu akan tahu, oh di mana sih sebetulnya kesalahan kita. Itu seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurul perwakilan dari Kota Singkawang. Kita lanjut lagi ke perwakilan dari Kabupaten mana nih? Sambas dulu atau Kuburaya dulu? Silakan. Sambas dulu. Oh ya, Sambas dulu. Oke, Bu silakan. Suryani. Kabupaten Sambas siapa yang perwakilannya? Bu Suryani. Oh, Bu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya rekan-rekan kerja. Amin. Jadi, Masya Allah sekali bisa ketemu lagi walaupun daring. Nah, Iya. jadi hari ini saya ingin mempresentasikan refleksi tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kebetulan saya hanya melakukan percobaan fotosintesis. Oh Jadi iya. berbagi sama Bu Ramuna. Iya. Jadi mungkin di situ saya sedikit simpel saja saya jawabnya, tapi nanti akan saya jabarkan sendiri. Jadi yang pertama misalnya bagaimana kesan saudara setelah menyajikan pengajaran ini, apakah sudah sesuai dengan yang saudara rencanakan? Ini sudah sesuai Bu, karena waktunya juga cukup. Ini jadi siswa itu antusias sekali waktu dilakukan pembelajaran ini. Cuman ada beberapa yang kayak nyelip ini, Bu ini kan metabolisme udah kemarin Bu babnya gitu, nggak apa-apa saya bilang gitu. yang penting kalian praktik aja gitu. Terus siswanya tuh antusias sekali. Jadi waktu yang saya laksanakan proses pembelajaran itu memang alat dan bahannya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Jadi sudah saya siapkan di meja. Jadi begitu siswa masuk itu udah tahu kelompoknya juga, memang sudah ada kelompok belajar mereka, jadi langsung duduk di kursi masing-masing. Nah, dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Kemudian perkiraan ketercapaian kompetensi saya rasa sudah hampir mencapai 90%. Karena rata-rata siswa itu bisa gitu pas ditanya. Kemudian yang menjadi kesulitan siswa itu saat mengeluarkan gas pada daun itu agak lama. Jadi, oke. Iya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita lakukan berulang kali gitu. Jadi kayak gantian gitu. Bu susah Bu, ini masih ada Bu 1, 2 gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Tapi tidak memakan waktu yang cukup lama karena semua sudah disetting. Siswa juga mengikuti dengan baik. Next Kak Ramuna. Kemudian cuman itu yang menjadi kendala saya itu kayak lampunya putus. Jadi dari 4 kelompok tuh cuman 2 lampu yang bisa kami gunakan, tapi itu jadi digunakan bergantian gitu sama temannya, dan memang tidak juga punya lampu tidur. Jadi memang dibuat kayak kemarin aja Bu, sama pakai balikkan gitu dari kursi. Jadi siswa duduk. Nah, kemudian cuman kan karena saking panasnya itu meleleh juga itunya yang tempat lampunya itu. Jadi memang benar-benar meleleh dan bau plastik gitu. Siswa jadi terkejut semua. Jadi waktu itu ada memang
saya hentikan satu lampu lah, jadi cuma pakai satu lampu jadinya. Tapi karena memang waktu itu saya laksanakan itu Senin udah ulangan PAS, jadi siswa itu saya waktu itu hari Jumat prosesnya. Jadi udah kayak besok udah harus beres-beres ruang kelas dan udah harus ulangan, jadi kayak udah hari detik-detik terakhir proses pembelajaran. Jadi siswa itu masih antusias, cuman kayak Bu udah hari Jumat juga gitu kan, mau cepat buru-buru pulang. Jadi tapi waktu ternyata tidak masalah karena sudah saya akalin, kayak misalnya daunnya itu kemarin daun sawi yang cepat, ya udah saya pakai daun sawi semuanya. Kemudian sodanya memang agak lebih banyak saya berikan dibanding yang kemarin ya. Jadi sudah saya akalin Bu. Jadi waktu itu karena menurut saya siswa sudah mengerti dan sudah mencapai presentasi juga, jadi saya rasa sudah 90% lah siswa mengerti proses dan cara praktiknya. Kemudian yang itu dari lampu tadi kan solusinya saya pakai satu lampu saja karena sodanya juga cukup banyak, jadi waktu yang digunakan juga tidak terlalu lama. Kemudian untuk perbaikan ke depannya, saran saya semoga kegiatan praktikum ini dapat dilaksanakan nanti di awal semester sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi misalnya memang bab metabolisme langsung dilaksanakan, karena memang ada beberapa siswa tuh yang udah bilang, Bu ini kan babnya udah lewat, kita udah hendak belajarin lagi gitu. Waduh, saya bilang gitu, tapi mereka tetap semangat dan malahan bilang, cobalah kemarin kita juga gini. Jadi alhamdulillah prosesnya sudah berjalan dengan baik. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suryani. Ini kalau saya saya ambil benang merahnya ya. Jadi benang merahnya, ibu-ibu dapat ilmu lagi kita satu. Jadi sebetulnya ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memasukkan unsur-unsur mikir ya, unsur-unsur mikir, itu memang sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi bisa disiasati dengan cara, misalnya sehari sebelumnya itu kita sudah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, itu sudah komplit ada di atas meja, ya kan? Sehingga ketika peserta didik datang, mereka tidak lagi mengeluarkan alat, mengeluarkan bahan, merangkai dan seterusnya. Nah itu seperti itu tipsnya. Jadi kita mungkin yang terpikir, aduh capek lah misalnya ya, besok baru mau belajar, hari ini kita sudah capek-capek duluan, sudah nyiapin duluan. Tapi kan namanya dengan peserta didik ya, kita bisa memerintahkan ke mereka, satu hari sebelumnya lab sudah disiapkan, alat dan bahan sudah diletakkan di atas meja. Nah seperti itu, bahan-bahan sudah ada di atas meja semua, dan sehingga ketika hari pelaksanaan itu tinggal pakai. Nah itu seperti itu barangkali ya, itu ada benang merah yang saya tarik dari Ibu Suryani. Ya selebihnya alhamdulillah kita masih mending Bu Suryani dan juga ibu-ibu yang lain, kita itu masih punya waktu 1 minggu ya, 1 minggu kalau untuk Man Singkawang dan juga Man IC Sambas ini kan kemarin itu kan kita kegiatan in. Setelah kegiatan in kan hanya punya 1 minggu tuh waktunya sebelum PAS ya. Kalau yang lain masih punya 2 minggu ya. Kayak Gerpemi itu masih punya waktu 2 minggu. Kita hanya punya waktu 1 minggu. Mengapa saya bilang kita masih mending? Kalau ibu-ibu, kalau Bu Suryani tanya sama Bu Nur Hafizah, Bu Nur Hafizah itu kegiatan in-nya itu masih ada 1 lagi kan? Itu kan masih harus di-on-kan gitu ya. Sementara mau di-on-kannya itu peserta didiknya gitu? Sudah pas gitu loh, sudah pas. Iya. Nah itu demikian. Iya, baik itu di Man Singkawang maupun di Man IC Sambas kan sama. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk memasukkan siswa ke dalam kelas, kemudian meng-on-kan apa yang sudah kita dapatkan pada saat ini dan seterusnya. Nah, jadi kita masih bersyukur, makanya saya kemarin tidak mewajibkan harus sampai 2 kegiatan on, tapi cukup 1 kegiatan on saja. Silakan dipilih mau fermentasi atau mau fotosintesis. Tapi ketika di satu madrasah itu ada 2 guru biologinya ya silakan untuk berbagi ya.
Jadi kayak di IC Sambas, kemudian di Usuludin kayaknya ya, Bu Mardiana ya, itu kan ada yang fotosintesis, ada yang fermentasi, kayak Bu Mulyatmi kayak juga begitu ya. Nah, tapi kalau yang di satu madrasahnya gurunya hanya satu, itu silakan dipilih ya, silakan. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang ingin menanggapi dari kabupaten lain, saya persilakan terlebih dahulu. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan sebagai masukan-masukan untuk kita supaya nanti pada tahun depan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memasukkan unsur mikir dengan memformat atau mengemas kegiatan pembelajaran dengan praktikum fermentasi maupun praktikum fotosintesis itu yang baiknya atau yang lancarnya itu dapat kita adopsi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan Ibu Suryani perwakilan dari Kabupaten Sambas terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke Kabupaten Kuburaya. Silakan. Tidak ada? Dari Kabupaten Kuburaya barangkali ada yang ingin ditanggapi dari Kabupaten Sambas? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Terima kasih Ibu Suryani ya, perwakilan dari Kabupaten Sambas. Satu lagi perwakilan dari Kabupaten Kuburaya. Nah, siapa nih perwakilan dari Kabupaten Kuburaya? Sudah ada Ibu Lilis, sudah ada Ibu Mulyatmi. Saya belum melihat tadi, kayaknya ada Bu Nursiah ya, tapi hilang ya. Bu Nursiah, Bu Happy. Silakan dari Kabupaten Kuburaya siapa yang akan presentasi? Saya aja, Bu. Oh ya, oke, Bu Lilis ya. Sebentar, Bu ya. Iya. Bu Lilis kemarin sambil nanya-nanya dulu. Bu Lilis kemarin kegiatan on-nya itu sampai tanggal berapa yang bisa tuh? Artinya pas tanggal berapa di sana, Kuburaya? Ulangannya kan kami baru mulai Senin ini, Bu. Jadi saya kegiatannya itu di hari Rabu sama hari Kamis minggu kemarin. Oh gitu. 2 ya berarti ya, Bu Lilis ya? Iya. Oh iya, oke. Oke, silakan Bu Lilis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari Kuburaya ingin menyampaikan tentang hasil refleksi dari on metabolisme. Jadi kemarin kegiatan di sekolah saya laksanakan 2 kali secara terpisah juga. Pertama saya lakukan itu di on uji cakram dulu, baru on yang fermentasi. Iya. Nah, untuk refleksi yang pertama, bagaimana kesan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang saudara rencanakan? Di kelas saya itu saya melakukan kegiatannya di kelas yang putri, karena di sekolah saya putra-putrinya itu kelasnya terpisah. Oh gitu, iya. Terpisah, jadi saya melaksanakannya di putri semuanya. Jadi biar satu alat dan bahan yang saya siapkan itu enggak pergi ke kelas yang di sana karena kan beda gedung, Bu. Oke. Dan labnya pun labnya juga ada di putri, jadi ada beberapa barang kayak gelas Meyer, gelas ukurnya itu banyakannya di putri dibanding sama di putra. Materinya anak-anak senang, pertama karena untuk yang di biologi, yang di kelas 3 itu kan kemarin memang belum ada praktikumnya. Kalau di kelas 2 itu pernah, jadi pas saat praktikum itu mereka senang dan menanyakan, ini kan materinya udah lewat, Bu, kenapa baru praktikum sekarang, itu pun udah mau ulangan baru praktikum katanya gitu kan. Ya saya sampaikan lah karena memang baru dapat materinya juga, dan memang saya melakukan praktikum karena ada yang ingin saya nilai begitu, ada penilaiannya, saya bilang kayak gitu. Nah, sesuai rencana atau tidak, hampir sesuai rencana, Bu. Ada beberapa juga yang tidak terlaksana dari yang saya rencanakan. Bisa disebutkan barangkali? Kayak
diskusi itu tidak semua kelompok diskusi Bu, jadi hanya saya ambil perwakilan saja yang mendiskusikan hasilnya. Oh iya. Karena waktu juga mepet sama zuhur, karena zuhur kan sekarang agak awal, jadi takutnya saya terlalu, karena hari Rabunya itu kan saya sampai jam 12, yang hari Kamisnya nggak enak juga lewat zuhur, nanti dicariin sama pihak pondok gitu kan, jadi saya nggak hampir terlaksana semua. Kemudian yang kedua, perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi itu ketercapaiannya hampir 80%. Tadi ada beberapa yang tidak terlaksana. Kemudian kesulitan siswa tadi, kesulitan siswa itu pada saat uji cakram yang membuang gasnya juga Bu, sama seperti sekolahnya Bu Suryani. Karena mereka juga, Bu kok lama banget sih nggak turun-turun gitu. Gimana caranya supaya cepat turun gitu Bu. Ya, saya juga bilang kemarin Ibu juga coba, emang agak lama gitu kan. Jadi sabar aja, gantian sama teman-teman yang lain. Gitu. Nah, kemudian yang fermentasi itu kemarin ada miskomunikasi karena kan hari Rabunya uji cakram dulu, jadi air kapurnya saya rendam, saya simpan di tempat lain. Pas mau fermentasi, kelupaan air kapurnya dicampur sama pepe. Jadi itu bingung, Bu kok yang hijau warnanya ungu, kok ini nggak ungu gitu kan. Saya bingung apa yang kurang gitu kan, kok nggak warna ungu gitu kan. Sampai ada siswa, Bu kemarin kayaknya Ibu ada ngerendam kapur, apa tuh Bu kemarin kan nggak dipakai kan. Oh iya, coba dikasih air kapurnya. Air kapur itu barulah berwarna ungu. Lupa ungu, ternyata kapurnya nggak bisa sampai selesai. Karena nggak nampak di mata tuh jadi itu lupa Bu. Jadi barulah dimasukin air kapurnya. Kemudian alternatifnya itu yang tadi kesulitannya yang cakram daun, jadi mereka bergantian, jadi setiap masing-masing siswa itu merasakan cara membuang gasnya itu gimana susahnya gitu. Kemudian yang keempat, nah kesulitan saya di sekolah itu adalah instalasi listriknya Bu, karena di Putri baru, jadi instalasi listriknya itu tidak ada di setiap kelas, itu hanya satu pun, itu pun di kelas lain. Jadi saya mensiasatinya itu bawa kabel yang besar dari pribadi saya, jadi saya sambungkan dari kelas ujung sampai menuju ke labnya. Nah, kemudian yang terakhir, saran untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran itu ya semoga aja nanti di semester ke depan di tahun ajaran baru bisa saya laksanakan sesuai dengan materi yang seharusnya di bab awal atau di materi awalnya. Itu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan dari sekolah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis ya. Meskipun ada trouble ya. Ada. Pada sebetulnya direndam itu makin lama itu kan makin jernih ya, makin jernih. Itu karena terus. Iya. Lupa ditunya. Jadi ini kalau saya tarik benang merahnya ada satu tips lagi untuk kita nanti tahun depan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang fermentasi. Itu air kapur ditinggalin aja semalaman Ibu-ibu ya, ditinggalin aja semalaman. Jadi hari ini kita bikin dulu, kemudian ditinggalkan semalaman. Nah besok peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan praktikum itu sudah mendapatkan air kapur yang sudah jernih terlebih dahulu. Nah itu gitu ya. Jadi makin lebih lebih ringkas lagi gitu. Kalau boleh saya bertanya ya, ibu-ibu yang melaksanakan kegiatan pembelajaran fermentasi, kemarin itu ada nggak yang sampai air kapurnya yang dari ungu atau pink itu menjadi benar-benar putih gitu, benar-benar bening, ada nggak ya? Nggak ada sih Bu, nggak sampai bening. Nggak sampai bening ya? Nggak. Waktunya lama mungkin bisa kayaknya Bu. Berarti kayaknya nanti untuk tahun depan ya. Ibu-ibu bisa, kalau saya di sini, ketika saya itu mau melaksanakan kegiatan praktikum biasanya supaya berhasil, biasanya saya tuh uji coba dulu, tapi nggak saya sendiri. Jadi saya ajak beberapa siswa, kita coba
lakukan percobaan dulu. Ini instruksi dari saya instruksikan kamu masukkan gula sekian, masukkan permipannya sekian gitu tuh kan. Kita coba ada beberapa. Nah, kita coba ada beberapa, lalu mana yang terbaik gitu. Mana yang terbaik, nah itu yang nanti akan kita praktikumkan besok. Nah, itu begitu. Ya. Jadi mungkin kemarin saya ada memesankan kepada ibu-ibu gulanya setidaknya 1,5 sendok gitu. Kemudian permipannya itu 1/3 bungkus. Nah, itu begitu. Jadi karena ketika percobaan menggunakan balon, itu kan balonnya memang cepat sekali ngembangnya. Nah, kemarin ketika kita di Man IC Sambas karena menggunakan LKPD itu menurut saya memang lambat karena gulanya sedikit, kemudian permipannya juga sedikit. Kemarin yang melakukan percobaan fermentasi siapa, Bu? Selain Bu Lilis ada Bu Ramuna ya kalau nggak salah ya? Iya Bu, saya. Itu berapa banyak Bu Ramuna? Komposisi untuk gula sama permipannya? Kalau untuk gulanya tuh 2 tutup botol Bu, sama permipannya juga 2 tutup botol. Oh gitu. Terus ada satu kelompok tuh Bu, yang ingin bereksperimen memang, jadi gulanya ditambahkannya banyak dan permipannya ditambahnya banyak. Kemudian hasilnya? Hasilnya memang lebih cepat, dari ungu berubah ke pink muda tuh lebih cepat dibandingkan dengan kawan-kawannya. Oh gitu. Berarti memang kita kayaknya harus bikin komposisi dulu ya. Bikin komposisi bertingkat dulu, kemudian baru mana yang terbaik itulah yang kemudian kita praktikumkan. Nah, itu begitu ya. Selain Bu Mardiana, barangkali Bu Mardiana pengalamannya gimana yang ini? Kalau saya ada yang pakai 1 sendok makan gula pasirnya, ada juga yang 2 sendok makan. Mungkin ragi ini ada yang pakai 1 sendok teh sama 2 sendok teh. Oh gitu. Terus yang terbaik yang mana? Yang lebih banyak punya. Yang lebih banyak gula dan Gula ragi. sama ragi. Gula sama ragi ya. Jernih. Lebih cepat jernih ya. Ya. Tapi memang tetap pink ya. Iya, lebih Oh mudah. iya. Oh, lebih mudah, tapi waktunya lebih cepat ya. Maaf, ke Ibu Mulyatmi barangkali dari Kubu Raya juga. Bu Mulyatmi boleh sharing sedikit hasil kegiatan ON-nya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin untuk kegiatan yang metabolisme saya berbagi tugas sama Bu Heni karena memang waktunya yang tidak ada lagi. Untuk yang Bu Heni untuk yang uji fotosintesis, sedangkan saya yang fermentasi. Itu pun diambil pas anak-anak sebenarnya udah kerja bakti mau nempel-nempel nomor itu Bu. Jadi ada anak yang kita minta tolonglah jangan berisik dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi pakai 2 kelas dan kita tidak bisa saling mengamati antara saya maupun Bu Heni karena kita masing-masing sibuk dengan praktikum kita sendiri-sendiri. Untuk yang fermentasi kemarin perlakuan dari 3 kelompok itu berbeda. Dari 15 sendok yang spatula, kemudian 10 sama yang 5. Untuk fermipannya sama, yaitu 2 sendok. Nah, yang lebih cepat tentunya yang 15 spatula. Masih terputus. Mohon maaf, koneksi agak. Jadi, oke, kami lanjutkan. Jadi itu Bu dari saya pribadi. Untuk yang Bu Heni mungkin di lain kesempatan karena Bu Heni sedang berduka. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga koneksi juga ini gimana?
Oh ya, maaf ibu-ibu, saya baru terkoneksi kembali. Inilah kekurangan kita ketika melakukan kegiatan secara virtual. Jadi terima kasih kepada Ibu Heni yang tadi sudah men-sharing pengalaman kegiatan pembelajarannya, karena di sini saya juga bisa mendengar dengan menggunakan speaker ya, menggunakan speaker meskipun tadi sempat terputus. Jadi kemudian mohon maaf yang belum kayaknya sharing dari Ibu Fitrina tadi mana ya Ibu Fitrina? Ya Ibu Fitrina Marta Jasa, silakan Ibu coba sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang untuk MIASI kemarin itu ada saya bagi jadi ada yang dua kelompok itu ada yang mengerjakan fermentasi, dua kelompok itu ada yang mengerjakan fotosintesis. Maaf Ibu Fitrina, itu dalam waktu yang sama, dalam satu kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran yang terpisah ya? Terpisah jamnya Bu. Oh iya ya, oke. Ya, terpisah jamnya. Jadi waktu itu ada kendala kalau yang waktu fermentasi bolamnya itu meledak Bu, yang 100 watt itu. Oh iya. Jadi kita ada dua perlakuan kemarin. Ada yang 3 watt, ada yang 100 watt gitu. Jadi yang 100 watt itu dalam 12 menit udah meledak gitu. 12 menit udah meledak lampunya. Ya, yang 3 watt itu bolam atau LED Bu? Lampu pijar atau LED? Lampu pijar tuh Bu, LED. Maaf, yang 3 watt maksud saya. Yang 3 watt. LED ya? Iya. Oh iya ya. Hasilnya? Hasilnya itu hasilnya hampir sama dengan yang ini, yang apa? Yang kayaknya agak lamban gitu. Dalam waktu beberapa menit lama gitu Bu. Jadi ketika sudah semuanya mengapung itu Bu, dalam waktu 20 menit itu sudah mengapung semua. Kemudian yang fermentasi? Kalau yang itu fotosintesis. Kalau yang fermentasi itu cepat dia antara mengudar warnanya ya? Ya, warnanya itu kan ada perubahan. Pada waktu ini mulai menaik gitu. Ragi itu
sudah mulai ada reaksi pada menit ke-8 sudah ada reaksi. Karena pun dosisnya pun saya suruh perbanyak mereka, saya suruh tambahin. Oh iya, oke. Berarti sama ya kita semua ya? Iya. Berarti kayaknya memang untuk yang berikutnya komposisi ragi sama komposisi gula itu Ya. boleh dinaikkan ya? Dinaikkan supaya hasilnya hasilnya itu hasilnya. menjadi lebih cepat. Ini Ya, tuh. alhamdulillah Bu waktunya. Iya. Gimana Ibu? Tetap ini ya antusias ya murid-muridnya? Alhamdulillah antusias. Ya, oke ya. Baik, terima kasih Bu Fitrina. Ibu-ibu, saya boleh sharing juga. Jadi kemarin itu saya juga ada melakukan percobaan tersebut khusus untuk fotosintesis. Itu ketika kita ada kendala dengan lampu ya, sebetulnya kita bisa menggunakan lampu LED. Tetap bisa menggunakan lampu LED. Cuma memang dibandingkan dengan lampu pijar yang 100 watt, itu memang jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat yang 100 watt. Dibandingkan antara 100 watt dengan 60 watt, itu juga jauh lebih cepat 100 watt. Hanya memang lebih aman menggunakan di bawah 100 watt. Terutama yang menggunakan bantuan lampu belajar. Jadi kalau 100 watt itu bahkan kami juga kemarin ada yang lampunya pecah satu ya, meledak satu. Itu karena ternyata tempat untuk memasang lampu itu tidak bisa lebih dari misalnya lebih dari 15 watt, begitu dipasang dinyalakan langsung pecah. Nah itu seperti itu. Kemudian ibu-ibu juga ketika nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sama pada tahun depan dan kebetulan harinya cerah ya, itu untuk jam pembelajaran di jam 10 ke atas itu bisa menggunakan sinar matahari ibu-ibu. Jadi hanya memang lampu tetap dijadikan sebagai cadangan jika cuaca mendung atau bahkan hujan. Nah itu seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa mencoba membandingkan antara yang menggunakan sinar matahari langsung dengan yang menggunakan lampu. Nah boleh dijadikan sebagai pembanding. Dua-duanya berhasil. Hanya memang yang menggunakan sinar matahari langsung karena jaraknya jauh ya, sehingga waktu untuk produksi oksigennya itu juga lebih lama. Tapi kalau panas terik, misalnya kayak cuaca di Singkawang pada hari ini, nah itu cepat ya. Tidak sampai 15 menit itu sudah bisa berhasil untuk percobaan fotosintesis ya. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bu Mulyatmi dari Kubu Raya yang sudah mempresentasikan kegiatan pembelajaran ON yang telah dilakukan. Ini kalau saya rangkum ya, kita rangkum bersama-sama, maka dapat kita tarik ya suatu resume yang dapat kita adopsi untuk kegiatan pembelajaran pada tahun depan. Jadi yang pertama, ini saya ulang kembali ya, dari hasil kegiatan ON yang berhasil. Jadi yang pertama yang perlu diadopsi itu adalah penyiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi penyiapan alat dan bahan itu memang sebaiknya itu memang dilakukan sebelum kegiatan praktikum itu dimulai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada kekurangan alat dan bahan, maka kita harus mengantisipasinya dengan menggunakan bantuan alat dan bahan yang lain. Jadi misalnya kekurangan pembolong kertas, misalnya kita bisa menggunakan bagian ujung pulpen dan seterusnya, dan karena itu juga sudah berhasil. Ketika kekurangan gelas beker, misalnya kita bisa menggunakan gelas kaca, bisa menggunakan gelas air minum, ataukah bisa menggunakan gelas pop ice atau gelas bekas mineral. Kemudian yang berikutnya yang boleh kita adopsi lagi itu adalah memberikan target waktu. Jadi ketika melakukan kegiatan membolongi daun itu hanya dikasih waktu sekian, pokoknya sekian memang sudah harus selesai. Kemudian setelah itu misalnya melarutkan bikarbonatnya itu juga sudah harus selesai dalam waktu sekian. Nah, misalnya seperti itu. Ketika menyiapkan data hasil percobaan yang akan dipresentasikan itu sudah dikasih waktu sekian. Jadi ada patokan-patokan waktunya.
Selanjutnya yang bisa kita adopsi lagi itu adalah ketika melakukan percobaan fotosintesis, maka bikarbonat silakan untuk ditambah. Jadi komposisinya dinaikkan saja supaya lebih cepat ya, supaya lebih cepat mendapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua, komposisi gula dan juga komposisi ragi itu juga silakan untuk dinaikkan. Nah, itu demikian. Masih ada yang kurang barangkali? Yang perlu kita adopsi tadi? Oh ya, ketika lampu misalnya menjadi kendala, ketika cuaca baik, kita bisa melakukan percobaan di luar. Nah, itu begitu untuk yang fotosintesis. Kemudian satu lagi untuk yang fermentasi, penyiapan larutan kapur, mudah-mudahan nggak lupa seperti Bu Lilis, kita siapkan 1 hari sebelumnya itu jauh lebih baik ya. Jadi dengan waktu yang terbatas misalnya atau dengan waktu yang singkat, karena kita juga masih belum tahu apakah tahun depan itu nanti kita sudah pembelajaran secara normal ataukah masih terbatas. Nah, itu hal-hal tersebut yang dapat kita adopsi ya. Mungkin itu Ibu-ibu barangkali rasanya sudah komplit ya. Sudah komplit. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih banyak atas kegiatan ON yang telah dilakukan meskipun harus memaksa peserta didik kita mau tidak mau yang sudah melakukan percobaan metabolisme harus melakukan percobaan metabolisme lagi ya kan. Kemudian yang harusnya sudah ulangan, sudah kerja bakti, masih disuruh belajar lagi dan seterusnya. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya saya berikan kepada ibu-ibu semua, guru-guru biologi Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Barat 2. Mudah-mudahan dengan kegiatan PPKB yang telah kita lakukan ini, itu nantinya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah kita, sehingga kita tidaklah lagi melakukan kegiatan pembelajaran secara klasikal, yang monoton, yang full dengan ceramah, hanya menceritakan saja, dan seterusnya. Sehingga peserta didik kita yang tadinya kita anggap mereka itu adalah peserta didik yang tidak aktif, karena tidak pernah ngomong, tidak pernah tunjuk tangan, dan seterusnya. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa semua peserta didik kita itu adalah peserta didik yang aktif ya. Nah, mungkin itu pada